warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada kalanya kita meluruskan niat kita dulu nih. Katakanlah untuk menuntut ilmu kayak itu. Nah, jadi sebelum itu mari kita berdoa yang mana dipimpin oleh Abda Arifin. Silakan. Nah, jadi di sini semuanya hadir aja loh. Siap. Kemana ya Ahmad Askia nih? Berarti kita carilah habis belikan dia lah. Jadi loh pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kejayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah, yaitu tentang perkembangan peradabannya. Nah, jadi Bu Henpian beratakan ketika dijelaskan nih tentang perkembangan peradaban pada masa Abbasiyah, semoga Bu Henpian tuh bisa mengikuti tokoh-tokoh pada masa tersebut, di mana masa tersebut membawa kejayaan pada Islam. Tentunya Bu Henpian pun bisa nih, kayaknya di 2245 kayak itu lah. Nah, Indonesia emas tuh Bu Henpian bisa juga kayak itu lah, membawa sejarah juga Bu Henpian. Nah, jadi sini orang menyiapkan PPT juga nih. Jadi PPT inilah mau ngapain itu nah, kalau semisal kan ada ibaratnya yang unik-unik gitu. Karena ini dari pusat langsung ke menang langsung. Jadi kita mencontohkan aja dengan izin gitu nah. Jadi supaya nyaman juga laporannya ulun nah. Nah, Bu Henpian ada ya kalau membawa buku LKS? Belum karena. Nah, jadi kayaknya lah, misalnya nih Bu Henpian kada menukar ada apa? Yang penting kan kawan pian ada seikut. Nah, jadi sambil itu berdua ada apa? Nah, jadi kita akan memasuki kepada megahnya nih kehidupan zaman Abbasiyah. Jadi nang ada bukunya silahkan buka, mungkin ada simak atau lihat PPT nah di atas nih. Jadi kota Baghdad itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan tempat berkumpulnya para ulama dari mancanegara. Jadi di zaman Abbasiyah nih bukan hanya wilayah Arab aja nih yang berkumpul, tapi Eropa, Asia, bahkan Cina pun kayaknya ada nih. Nah, jadi ada lagi istilahnya menuntut ilmu tuh sampai ke negeri Cina kayak itu ada. Di zaman ini kan di zaman Abbasiyah nih orang Cina pun ke situan gitu. Nah, itu ternyata besar. Oke. Kemudian lanjut ada pusat perdagangan juga keuangan. Jadi menjadikan kekhalifahan Abbasiyah sebagai pusat ekonomi yang penting pada masa itu. Nah, jadi Abda Arifin izin berdirilah. Nah, jadi pusat perdagangan dan keuangan pada masa dahulu tuh kada memakai rupiah. Jadi kan ada istilah tuh dolar naik. Nah, itu. Jadi lo menjadikan kekhalifahan itu sebagai pusat ekonomi. Jadi ibaratnya tuh kita kada memikirkan lagi bensin benaik, ya lo. Nah, jadi Bu Henpian nih nyata tulak di 4 tangkoha lah di rumah kayaknya lah. Nah, itu. Nah, kemudian berbagai kebudayaan dan agama bertemu di wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Jadi bukannya ini mengambil ilmu pengetahuan itu kada ibaratnya tuh kada hanya di Islam aja diambil, tapi wilayah Eropa seperti Nasrani, kemudian Yahudi pun diambil mereka asal baik aja itu kan. Kemudian pembangunan masjid-masjid, megah dan istana indah menjadi bukti perkembangan seni dan arsitektur pada masa itu. Jadi di PPT selanjutnya itu diperlihatkan nih kayak apa bangunan-bangunan dahulu tuh indahnya kayak itu.
Baghdad pun berkembang menjadi magnet sekaligus pusat peradaban dunia. Jadi orang-orang abda RBI. Nah, jadi orang-orang tuh handap benar nih ke Baghdad kayak itu kan, ke situ melihat kayak apa pusat peradaban dunia pada masa itu. Kemudian lanjut pada perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. Jadi kemajuan dalam bidang sosial itu kan, kemajuan bahasa dan sastra. Jadi orang hanya kadang mempelajari bahasa Arab juga, tapi bahasa Yunani, kemudian bahasa Eropa dan lain-lain. Nah, kemudian kemajuan dalam bidang pendidikan. Jadi melihat perpustakaan dulu di Abbasiyah, di bahan pian tuh banyak tahu nih kayak apa bidang pendidikannya, seperti Al-Khawarizmi ada di situ, Jabir bin Hayyan dan lain-lain. Nah, kemajuan Bani Abbasiyah dan kemudian di dalam ilmu pengetahuan agama pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Jadi ulama-ulama dulu tuh terkumpulan juga nih di zaman Bani Abbasiyah. Ini lanjut. Nah, ini ada di bidang ini arsitektur. Ahmad Yani, tolong perhatikan. Nah, jadi kira-kira nih bisa melihat. Nah, jadi gini. Jadi arsitektur ini kira-kira berapa hari ya orang mengulah nih? Kalau di Indonesia kan biasanya mengulah tuh 1 hari 1 malam aja sebelum ayam berkokoknya, itu nah. Kira-kira itu nah. Oke, terima kasih Ahmad Riyadi telah menjawab. Jadi kan kita kan tahu juga nih, karena kan kita bukan orang dahulu juga kayak itu. Kita tahu apabila contohnya itu. Cuma tukang pembangunan ini harus benar ya. Nah, itu. Jadi pembangunan dalam kota Baghdad begitu rapi dan terencana. Jadi beberapa bangunan di dalam dan di luar kota Baghdad memang dibangun dengan sentuhan seni arsitektur ya. Nah, kemudian seni patung dan lukis. Jadi zaman dulu tuh kan tentunya di zaman Khalifatul Rasyidin, kemudian zaman Nabi kan patung dan biasanya lukisan itu dilarang. Tapi kan di wilayah Abbasiyah ini seniman-seniman patung itu kebanyakan beragama Kristen, karena seniman Islam meyakini bahwa mereka tidak diperbolehkan membuat gambar. Nah, seperti itu. Jadi kemudian seni industri yang berkembang pada masa itu diantaranya permadani, keramik dan lain-lain. Nah, kaligrafi ini pun juga kan bagus loh pada masa itu. Kemudian seni musik kayak itu nah. Jadi musik dahulu tuh rame-rame lah kayak itu nah. Beda kan zaman Wahini kayak gitu. Sedikit-dikit jaipongan ya. Beda. Jadi kadang kita tuh perlu juga mencintai sastra ya kalau baru di Nah, kemudian kebijakan sosial dan politik. Dengan berdirinya kekuasaan dinasti Abbasiyah terjadilah beberapa perubahan sosial politik. Perubahan yang paling menonjol adalah kelompok Malawi, yaitu kelompok yang Arab. Jadi Persia, Irak, mereka menduduki peran penting dalam pemerintahan menggantikan kedudukan bangsa Arab. Nah, jadi di zaman Abbasiyah ini berbeda dengan zaman Umayyah. Bahwasanya di zaman Umayyah itu semuanya Arab, pejabat-pejabat Arab, tapi berbeda dengan Abbasiyah. Jadi di zaman Abbasiyah ini siapa yang paling dominan, siapa paling berpengaruh dan siapa yang paling pintar di urusannya itu yang panjang menjadi pejabat kayak itu, yang menguasai pemerintahan. Walaupun orang ini misalkan beragama Islam. Habis? Oke. Oke, selanjutnya. Nah, jadi nih part 2 lagi kita berikan. Nah, jadi bubuhan pian kali itu saya siap kita dengan sama. Oke, karena kita berikan nih sama-sama kayak itu lah. Melihat di mana Bu Sidin itu bagana. Nah, jadi selanjutnya ini poin-poin penting sudah disampaikan. Jadi buhan pian tadi adalah mencatat. Jadi kayak itulah, biasakan kayak itu. Ya walaupun bukan hanya mencatatnya di rumah aja kan ya.
Ada apa kita? Di sini santai aja kita ya loh. Nah itu juga ada toko-toko aman kita. Nah, kemudian izin bertanya kepada Ahmad Faisal. Nah, jadi lo apa yang bisa diambil nih dari pembelajaran kita hari ini? Kira-kira kau lah yang menjawab. Bisa silahkan dipilih. Nah, silakan dari IP. Ya, baik, yang saya ambil dari apa yang saya sampaikan beberapa tadi ada kemajuan yang terjadi di zaman dinasti Abbasiyah kayak dari sastra, kaligrafi, kemudian arsitektur, kemudian dan lain sebagainya di bidang sosial dan politik. Dan di masa itu yang Bapak sampaikan tadi tidak ada yang namanya rupiah dan dolar, jadi kita tidak memikirkan kenaikan dolar. Oke, terima kasih dari P dan juga Muhammad Faisal, Ahmad Faisal. Itu sebagai bentuk nih bahwa kita memang betul-betul paham terkait tentang materi ini. Jadi selanjutnya silahkan Ahmad Riyadi. Jadi pilih aja buting kawan gitu nah. Untuk menjawab pertanyaan. Jadi ini ujung-ujung supaya dia paham gitu. Bahun. Ujung apa di sini kawan? Ada kami dua aja supaya kan sama ada sedikit aja. Jadi lo khalifah yang terkenal di zaman itu siapa? Wah, Angkong. Nah, Diskusi dulu tapi pernah kami diskusi. Ada ulang Pak. Khalifah yang paling terkenal di zaman itu. Umar bin Abdul Aziz Pak. Mungkin apa? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi kan ibaratnya supaya kita waktu anak bunikan juga nih. Bahwasanya yang terkenal di zaman itu adalah Harun ar-Rasyid. Jadi Umar bin Abdul Aziz tadi itu di Umayyah, sedangkan Utsman bin Affan itu di zaman Khalifah Rasyidin. Nah itu. Nah, yang mungkin sekian dari lo. Jadi kita kada perlu lagi lo ibaratnya saling tunjuk kayak itu nah. Nah, siapa cepat boleh kada sering gitu lah. Ibaratnya tiba-tiba langsung berikan itu. Iya, aja. Jom. Bonus 5 menit kalau. Iya. Jadi silakan Haris Kata bola. Habis apa ya? Terima kasih kepada semua. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ulang dan berdiri.